Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Perkembangan Digital Forensik terhadap Cybercrime di Polsek Kapetakan. Sebelumnya saya di sini akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Maheki Bakti Nugraha, NRP 145 18598. Kemudian rekan saya. Nama saya Dewi Ratnawati dengan NRP 14518548. Ya, kita langsung saja masuk ke PPT-nya. Yang pertama di sini ada abstrak ya. Pasti kalian udah pada tahu ya, di era modern ini perkembangan teknologi semakin meningkat. Dengan meningkatnya teknologi ini, maka pasti berdampak pada cara berpikir manusia ya. Kadang ini saya di sini akan menjelaskan tentang poin-poinnya saja ya. Di era modern ini kita tidak lepas dari yang namanya kejahatan digital ya. Jadi teknologi digital ini ada dampak baiknya dan ada dampak buruknya. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada 3 ya, pendahuluan, metode, dan hasil dan penjelasan. Di sini saya akan masuk ke pendahuluan dulu ya. Di sini saya juga menjelaskan sedikit saja tentang pendahuluan ini, sama seperti tadi di abstrak ya. Perkembangan di perkembangan digital di zaman sekarang ini sangat cepat ya. Jika dilihat dari kegunaan positifnya, teknologi ini sangat memudahkan manusia dalam mengerjakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan dengan mudah. Oke, cukup saja. Mari kita lanjut ke berikutnya. Kemudian di sini kita masuk ke metode. Di sini ada metode, bisa kalian lihat. Di sini kita ya seperti biasa ya. Dalam digital forensik ini pasti kita pertama mulai, kemudian live forensik, kemudian ada network forensik, komputer forensik, mobile forensik, database forensik, selesai. Kalian bisa baca. Kemudian kita lanjut, di sini ada proses pemilihan sumber data. Dan poinnya ini adalah kita di sini akan yang proses ini adalah mendeskripsikan sebuah kasus kejahatan cybercrime di Polsek Kapetakan, dan kami menggunakan sumber data dari bagian kepolisian Kapetakan. Jarang ditemukan yang tadi saya sudah jelaskan. Saya rasa itu cukup. Akan dilanjut dengan Dewi yang akan melanjutkan presentasinya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses pemilihan sumber data yang terdapat pada jurnal yang kami buat. Dalam mengungkap, menganalisa, dan mendeskripsikan sebuah kasus kejahatan atau cybercrime, pastinya kita harus mengetahui dan mempunyai data terlebih dahulu yang nantinya akan dijadikan petunjuk untuk proses selanjutnya. Dalam hal ini, kami menggunakan data dari sumber bagian kepolisian dengan tujuan agar informasi yang kami buat dapat lebih akurat dan benar adanya. Dalam proses mencari informasi pemilihan sumber data, kami melakukan proses wawancara yang bertempatkan di Polsek Kapetakan bersama dengan tim Reskrim Polsek Kapetakan. Hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian jurnal yang kami buat bahwa digital forensik sangatlah berkembang pesat dan sangat mengganggu keberadaannya. Namun, di wilayah Polsek Kapetakan ini masih jarang sekali adanya laporan mengenai cybercrime menggunakan digital forensik. Jika ada, bagian polsek hanya akan melakukan tindakan hingga tahap pencarian barang bukti saja. Dan selanjutnya, penanganan tersebut akan ditindaklanjuti oleh bagian Polda dan Mabes. Namun, sebagai contoh kasus dalam cybercrime yang terjadi di lingkungan Polsek Kapetakan,
ialah pernah terjadi di kota Cirebon, di mana saat itu kurang lebih pada tahun 2015 atau 2016 telah terjadi tindak kejahatan cybercrime, yaitu penipuan yang dilakukan oleh orang Cina terhadap orang Cina lagi. Namun kejahatannya itu si pelaku melakukannya di Cirebon, di mana si pelaku melakukan tindakan penipuan dengan sejumlah uang. Setelah adanya laporan kejahatan, maka pihak kepolisian langsung menindaklanjuti penyelidikan kejahatan tersebut dan ditemukanlah bukti transfer sejumlah uang. Selain itu, pihak kepolisian juga melacak keberadaan si pelaku dengan alat yang ada. Dan untuk data daftar tindak kejahatan yang ada di Polsek Kapetakan, karena masih jarang sekali terjadinya tindak cybercrime yang menggunakan digital forensik, maka dari Polsek Kapetakan sendiri belum ada daftar yang begitu banyak, karena di lingkungan Polsek Kapetakan masih jarang sekali adanya tindak cybercrime dengan digital forensik. Dan jikapun ada, daftar tersebut hanya bisa dilihat oleh bagian kepolisian saja, tidak bisa dipaparkan pada publik. Namun perkembangan cybercrime terhadap digital forensik ini sangat berkembang pesat di bagian Polda dan juga Mabes. Untuk itu, di wilayah Polsek Kapetakan masih tergolong lambat perkembangan teknologi sekarang, dikarenakan masih minimnya masyarakat yang mengetahui akan teknologi dan bahayanya. Anggota Reskrim Polsek Kapetakan pun mengatakan bahwa di wilayah sekitarnya belum ada isolasi mengenai apa itu cybercrime dan seputar tentang digital forensik. Masyarakat mungkin sudah mengenal kegunaan akan teknologi, terutama smartphone, namun masih belum berpikir akan bahaya yang bisa didapat dari perkembangan digital saat ini, terutama pada tindakan kejahatan cybercrime. Dari segala informasi yang kami dapat, untuk itu kami simpulkan bahwa perkembangan digital forensik terhadap cybercrime di Polsek Kapetakan masih sangatlah jarang terjadi. Bagian Polsek lebih sering menangani kasus kejahatan secara langsung, dan jika terjadi adanya laporan kejahatan mengenai cybercrime, maka pihak Polsek hanya bisa melakukan tindakan sampai pencarian barang bukti saja, dikarenakan bukan ranahnya atau bukan bagiannya, dan masih keterbatasan segala alat untuk jika akan menindaklanjuti ke yang selanjutnya, tahap selanjutnya. Kasus cybercrime biasanya ditangani oleh pihak Polda atau Mabes yang memang memiliki bagian dan peralatan khusus untuk menangani kejahatan yang melibatkan cybercrime atau mengenai yang berkaitan dengan digital forensik. Dan dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, perlu diadakannya sosialisasi mengenai digital forensik terhadap cybercrime agar masyarakat lebih memahami dan lebih waspada akan kegunaan teknologi, juga dapat dampak negatif dari penggunaan teknologi saat ini. Berikut referensi yang kami dapat atau yang kami gunakan untuk menyusun jurnal kami yang berjudul
perkembangan digital forensik terhadap cybercrime di Polsek Kapetakan. Sekian presentasi atau penjelasan mengenai jurnal yang kami buat. Semoga dapat dimengerti dan pada intinya kita harus sama-sama waspada terhadap perkembangan teknologi saat ini. Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Pada dampak positifnya kita harus bisa ambil, dan untuk dampak negatifnya kita harus bisa memilah dan harus bisa lebih waspada lagi untuk keselamatan kita sendiri juga. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya atas kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.